Jumantono, Kabupaten Karanganyar, lebih tepatnya di Monumen Tanah Kritis. Ada apa di dalam? Mari kita lihat sama-sama. Jadi kita sudah sampai di Monumen Tanah Kritis ya, di Jumantono. Nah ini penampakannya seperti ini. Kenapa kok dibangun Monumen Tanah Kritis? Tujuannya apa? Tujuannya apa gitu? Gimana teman-teman? Kalau yang saya ketahui tujuannya itu memang ini sebagai kayak monumen peringatan gitu loh Pak. Monumen peringatan bahwa dulu itu pernah terjadi seperti ini di wilayah Karanganyar gitu kan. Jadi dulu tuh tanahnya benar-benar kritis, nggak bisa ditanami apapun. Lalu ada konservasi gitu ya dari pihak lingkungan setempat, dan sekarang menjadi begitu suburnya Karanganyar gitu kan. Dan ini maka menjadi peringatan jangan sampai besok terjadi lagi gitu loh Pak. Jadi gitu ya. Ini dibuat atau dibangun untuk mengingat-ingat ya, jadi penting buat kita semua bahwa kita harus menjaga kelestarian tanah begitu ya. Penting banget ternyata Penting ya. banget ternyata biar kita nggak hilaf begitu ya. Sadar semua, lingkungan ya, sadar gitu. lingkungan. Gimana Pak Agus? Ya, jadi begini, monumen itu memang diadakan, ya didirikan itu memang betul-betul untuk mengingatkan generasi yang berikutnya supaya sadar atas lingkungan. Apa ekosistem itu harus dijaga. Maka biasanya kalau ada penggalian tanah, ada eksploitasi, itu biasanya kan orang itu terus ditinggal gitu saja. Maka sebaiknya boleh saja eksploitasi, tetapi harus dibetulkan lagi tanahnya itu, harus disuburkan lagi. Kalau tidak seperti itu ya seperti ini hasilnya. Nah, maka ini sebagai peringatan supaya apa? Kita sadar akan lingkungan, jaga ekosistem, jaga keseimbangan. Nah itu manfaatnya ini. Cuma ya itu saja kalau dari kami. Ini dari lingkungan seperti itu. Nah kira-kira ada manfaat lain nggak toh bangunan seperti ini kok cuma didirikan begitu? Ada sih. Jadi dari segi pariwisatanya ini bisa menjadi pariwisata pendidikan nggak Pak? Iya kan? Anak-anak SMA itu kan juga ada materi geografi gitu kan? Atau mungkin dari mahasiswa-mahasiswa di sini kan ada beberapa universitas juga negeri maupun swasta ada program studi geografi, bisa belajar di sini gitu ya. Gimana geografi tanah, ilmu tanah. Ini bisa untuk pelajaran, bisa ambil data penelitian juga di sini Pak. Buat wisata edukasi gitu ya. Iya. Jadi tidak terbatas hanya untuk super monumen ditinggalkan gitu, tapi juga bisa untuk wisata ya. Oke. Nah ini kita berada di belakang museum begitu ya. Ini tampak dari belakang seperti ini. Pak Husen mungkin apa yang mau diceritakan terkait dengan berdirinya monumen tanah kritis ini Pak Husen? Monggo. Terima kasih Pak Alif. Setelah dalam perjalanan ke sini tadi saya melihat ada beberapa perubahan ya. Ketika saya dahulu tahun 2002 kuliah studi pertama S1 pernah ke sini. Oh dulu sudah pernah ke sini. Berarti Sudah lama sekali. Ya, saya melihat ada banyak perubahan sekali, Di mana perubahan itu saya melihat pada pola kehidupan masyarakat. Ya, tadi saya melihat sepanjang perjalanan di sini ini tadi banyak sekali berdiri warung makan, kemudian ada resort itu lah ya, itu menandakan bahwasanya ada kepedulian dari masyarakat di sini agar tidak menjadi lahan yang seperti itu. Lalu diketahui lahan ini berdiri di Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Namun ini di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ini langsung pengelolaannya dari kementerian. Berarti nilai jualnya semakin tinggi wilayah Jumantono ya. Kalau dulu istilahnya itu ning kono kapan toh peduli muda kalau orang investasi itu mikir gitu. Tanah kritis bisa digopo. Iya. Karena tidak Sopo sing gelem manggon gitu. Kalau kaitannya dengan sosial ekonomi, Husen apa ya? Masyarakat. Ya, kalau sosial ekonomi saya melihat tadi ada banyak sekali perubahan pola kehidupan masyarakat. Dimana kalau saya melihat tahun dulu di sini itu masih hampir tidak ada orang berjualan. Tapi ya seakan-akan orang itu urban. Mereka ke Jakarta, lebih pilih keluar pengrajin ya. Tetapi seiring dengan perubahan kondisi lahan dan kesadaran masyarakat ini, alhamdulillah kita lihat bersama di sini tadi sudah banyak sekali. Jadi patut kita apresiasi. Setelah melihat seperti ini kan lahan-lahan itu kan tidak ada pun nanti. Berarti masyarakat itu daripada tujuan ke kota kan baik menggarap lahannya memaksimalkan lahannya sendiri di sini ya. Terima kasih. Oke, kita tadi sudah melihat monumen tanah kritis, kita sudah
sedikit mengupas bercerita tentang apa monumen tanah kritis, kenapa ada di sini begitu kan. Nah ini kan sebenarnya semua itu punya makna gitu kan. Nah ini mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan apa yang sudah kita lihat di monumen tanah kritis tadi. Monggo Pak Agus, monggo. Saya sedikit saja, jadi memang semuanya adalah untuk pembelajaran. Kita menempati bumi ini adalah suatu anugerah. Maka jangan sampai kita merusak daripada bumi ini sendiri. Utamanya di tempat-tempat yang seperti ini sebagai contoh suatu kesalahan nenek moyang kita dulu, sehingga akan menimbulkan sesuatu yang merugikan. Tanah yang seharusnya subur itu menjadi kritis. Kalau tanah kritis berarti kandungannya itu kandungan hara, NPK dan sebagainya itu kecil sekali, sehingga untuk ditanami kan nggak bisa. Nah untuk itu marilah kita selalu menjaga lingkungan di sekitar kita untuk supaya apa, terjadi keseimbangan sehingga apa, tanah-tanah di sekitar kita itu bermanfaat untuk kita semua, bahkan bisa lebih, bisa memberikan keuntungan. Nah ini tapi sesuatu yang potensi untuk didirikan pariwisata, dirikan saja pariwisata. Kalau yang bisa budidaya, karena semua tanah yang ada itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Sejelek apapun, sebusuk apapun, semakin busuk itu tanah semakin baik kita kami. Ini maka sekali lagi kami pesan kepada siapapun, ya, mari kita jaga lingkungan kita sebaik-baiknya sehingga membawa kesejahteraan bagi kita semua. Iya, intinya menjaga lingkungan. Iya. Gitu ya. Bu Ica? Iya, jadi hampir sama dengan apa yang disampaikan dengan Pak Agus, bahwa tanah ini bukan warisan dari nenek moyang, tetapi ini adalah pinjaman dari anak cucu kita. Iya. Ya, jadi kalau warisan itu kan bisa kita habiskan, gitu. Kalau ini pinjaman itu kan berarti kita harus mengembalikan lagi, gitu ya. Apa yang kamu tanam, kadang orang itu kalau demi materi gitu ya, demi uang, kemudian buka resort tapi tidak memperhatikan bagaimana keseimbangan, bagaimana apa yang sudah dihilangkan tetapi tidak dikembalikan. Nah, itu yang berbahaya di situ. Jadi perlu dilestarikan agar anak cucu kita juga bisa merasakan ademnya hawa seperti ini gitu ya. Jadi perlu menjaga karena bumi ini itu adalah titipan ya, bukan warisan. Sekali lagi Bang Sen, ada yang disampaikan? Ya, saya sedikit saja terkait dengan, sudah banyak tadi disampaikan oleh teman-teman kita terkait dengan keberadaan monumen tanah kritis ini. Ya, kami berharap ini sebagai pembelajaran bagi kita semuanya, tidak hanya kita saat ini sebagai ya seorang pendidik, seorang geograf, juga yang lain. Oleh sebab itu tidak salahnya kita semua marilah kita lestarikan, kita jaga, dan sesekali kita datang ke sini. Ini adalah monumen kita bersama, monumen untuk menyadarkan kita yang kadang kita lupa, kita abai gitu. Jadi tepatnya monumennya adalah sekali lagi di Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga perjalanan kita hari ini membawa berkah ya, jadi menginspirasi untuk semua orang untuk selalu cinta kepada lingkungan, selalu menjaga lingkungan agar selalu apa ya istilahnya, terjaga dan tidak rusak begitu ya. Ya, satu lagi Pak Adit. Dan ternyata semua ini ada di geografi. Ya. Itulah menariknya belajar geografi gitu kan. Bisa dilihat geografi, satu objek itu bisa dikaji dari berbagai sudut pandang begitu ya. Oke, terima kasih Sobat Geograf Sudo. Sampai ketemu pada edisi berikutnya. Dadah. Bye.